Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Yulianti, CGP Angkatan 8 dari SMP Al-Fatah Limbangan. Saya dalam memenuhi tugas di CGP ini telah membuat aksi nyata mengenai budaya positif. Dan saya pun telah melakukan diseminasi ke rekan-rekan kerja saya tentang budaya positif. Berikut adalah video ketika saya melakukan diseminasi. Pagi-pagi malah kita dibawa ke rumah. Mari kita ikuti hati dengan semangat. Insya Allah membawa berkah. Amin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas rahmatnya alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Juga tak lupa sholat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih pertama kepada Ibu Pengawas yang sudah memberikan saya kesempatan di sini untuk melakukan diseminasi atau sharing dengan Bapak Ibu. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Al-Fatah Limbangan dan Bapak Kepala Sekolah SMP TGP Limbangan atas waktu dan tempatnya. Bapak Ibu, sebelum saya mendefinisikan apa tentang budaya positif, saya di sini sejujurnya ya ingin memenuhi tugas saya ya di program guru. Nah di sini saya tidak ada niat sedikit pun untuk menggurui Bapak Ibu. Di sini pure saya itu ingin sharing ya apa yang saya pelajari di guru penggerak itu, mudah-mudahan ilmunya saya harapkan kita bisa mengimplementasikannya di sekolah kita. Hingga visi di sekolah kita itu bisa tercapai dan ada kemajuan di sekolah SMP Al-Fatah Limbangan dan juga SMP ya Bapak Ibu. Di sini tema yang ingin saya bawakan itu adalah tentang budaya positif. Nah sebelum ke pemaparan materi, ada beberapa pertanyaan pemantik. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Kira-kira pemberian hukuman apakah akan mendisiplinkan siswa atau tidak, Bapak Ibu? Coba katakan yang setuju. Nah, semuanya berarti dulu PGRI dan apa-apa ungkapan hebat-hebat ya tidak pernah memberi hukuman kepada siswa ya. Berarti hampir semuanya tidak setuju. Ya. Kalau yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Coba ayo dulu. Setuju tidak? Atau tidak setuju? Masih bingung ya. Jadi setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Dengan penghargaan makanya bisa meningkatkan prestasi siswa. Alhamdulillah. Nah ini kita kunci dulu jawaban-jawabannya. Pertanyaan ketiga, guru harus memberikan solusi pada siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju. Semua ya, bahwa solusi itu guru harus memberikan kepada siswa. Yang keempat, guru berperan sebagai teman baik bagi siswa. Iya. Setuju? Nah di sini kita simpan dulu jawaban-jawabannya. Nah mudah-mudahan dari pemaparan yang akan saya sampaikan di sini nanti ada jawabannya Bapak Ibu. Karena di sini pasti ada paradigma kita yang akan sedikitnya itu berubah tentang budaya positif. Ya, nah kita langsung saja ke sini. Adapun konsep-konsep utamanya, ini ada budaya positifnya itu apa sih sebenarnya? Di sini tuh budaya positif itu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, penuh hormat, tanggung jawab sesuai profil pelajaran. Dan di sini Bapak Ibu yang saya garis bawahi adalah ada nilai dan kebiasaan. Nilai di sini berarti adalah nilai yang kita harapkan kepada siswa ada. Kira-kira nilai yang baik atau yang buruk? Pastinya yang baik ya Bapak Ibu. Coba menurut Bapak Ibu nilai-nilai yang seperti apa yang kita harapkan kepada siswa? Bisa disiplin, apa lagi? Itu pasti kita menginginkan hal-hal itu semua yang ada pada siswa. Nah untuk menerapkan budaya positif ini tentunya ada beberapa hal yang harus kita pahami
bahwa memang budaya positif ini tidak serta-merta bisa diterapkan gitu saja. Ada beberapa konsep-konsepnya. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Ketiga ada motivasi terhadap perilaku manusia. Yang keempat ada keyakinan kuat. Kelima ada posisi kontrol. Keenam ada kebutuhan dasar manusia. Nah, dari konsep-konsep utama ini saya akan menjelaskan dulu tentang perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kita sebagai guru pasti bertugas gimana caranya sekolah ini menciptakan lingkungan yang aman. Aman dari apa saja? Aman dari bully, nyaman dari apa saja. Nyaman sekolah yang asli, yang bersih, ya. Dan juga menciptakan sekolah yang menyenangkan. Nah, ini paradigma ini nanti kita lihat bersama-sama bagaimana untuk menerapkan budaya positif. Dan di sini juga disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kontrol kita sebenarnya selama ini itu terhadap siswa itu seperti apa? Kita lakukan dulu beberapa kegiatan. Cobalah buka, Bapak Ibu bayangkan. Bapak itu punya sesuatu yang sangat berharga. Misalnya hal berharga itu Bapak Ibu pegang. Ya, Bapak Ibu itu simpan di tangan Bapak Ibu. Nah, ketika orang lain mencoba untuk membuka pegangan Bapak Ibu, mau itu teman Bapak Ibu membuka hal yang berharga di sini, mau dengan merayu, mau dengan memasak, dicarikan gitu buktinya, sok siap buka, atau dengan cara apapun, ya kira-kira bisa tidak dibuka di tangan ini? Tidak. Coba. Ada nih? Tidak. Kenapa tidak, Pak? Karena mungkin karena pengen diri sendiri. Kira kalau menurut Pak Dhani itu tidak. Tapi ada nggak yang bisa saya buka gitu? Ada nggak? Bisa Pak? Kenapa? Gimana? Dipijit. Ya, jadi bisa dibuka ataupun bisa tidak. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang menentukan tangan bisa dibuka, siapa yang berada? Orang lain? Diri sendiri. Kita kembali lagi ke diri sendiri. Ya, diri sendiri di sini berarti yang mengontrol termasuk kita kepada siswa. Terkadang kita mengontrol siswa. Udah, guru mana kan? Ketika siswa nurut berarti dia bukan berarti dikontrol sama kita. Dia mengizinkan dengan sukarela dikontrol sama gurunya. Ketika ada anak yang mengatakan, berarti si anak tidak mengizinkan dikontrol oleh guru. Maksud kontrol di sini berarti kita kembali lagi pada diri sendiri. Kontrol itu ada di tangan diri sendiri. Itu Bapak Ibu coba lakukan ya. Kalian lagi di sini. Nah, dari perubahan paradigma itu ada beberapa ilusi yang disebutkan oleh Dr. William Glasser tentang teori kontrol. Karena selama ini kita hanya melakukan stimulus respon. Ini harus dirubah ke anggapan ilusi teori kontrol. Yang seperti apa teori kontrol itu? Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu yang tadi saya jelaskan. Bahwa pengontrolan itu hanya ada pada diri sendiri. Nah, yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Seperti tadi ada yang membuka, ada yang dayung, membujuk. Itu kita berpikir itu akan efektif, tapi tidak selamanya itu efektif dan bermanfaat. Kalaupun itu efektif, itu hanya dalam jangka waktu tertentu, tidak dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan merasa kata. Kita sebagai guru terkadang pada siswa, kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, kamu tidak mengerjakan tugas, tidak kasihan sama ibu yang menilai kamu tuh mau calon ibu. Nah, itu kan membuat anak merasa bersalah. Nah, dari merasa bersalah di sana, si anak mungkin saja mentalnya
juga tidak diharapkan ya bos, seorang guru itu mengkritik siswanya atau membuat mereka bersalah. Nah, dan selanjutnya ini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa yang tadi. Itu saya sudah jelaskan bahwa seorang itu, kita sebagai guru tidak bisa memaksakan 100% keinginan kita kepada siswa. Kita pun harus masuk ke dunia mereka, mengerti tentang dunia mereka, agar apa? Agar kita bisa sama-sama berkolaborasi, bahkan bisa mendapatkan tentang kebaikan. Ya Bapak Ibu, itu mengenai perubahan paradigma. Nah, di sini ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini bedanya kan, kalau stimulus respon ini hal-hal yang sering kita lakukan. Sudah biasanya, jangankan Bapak Ibu, saya juga masih melakukan hal-hal yang istilahnya ya harus diperbaiki lagi. Nah, ini seperti contohnya realitas kita sama ini berpikir macam realitas kita. Nah, ada tapi kenyataannya anak-anak dari satu kelas 20 sampai 30 orang itu mereka punya karakter berbeda, punya potensi berbeda, punya kebutuhan yang berbeda. Nah, ini kebutuhan yang berbeda. Kita juga terkadang melihat semua orang itu melihat hal yang sama, padahal sejatinya tiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, itu juga ada kita mencoba mengubah orang ada berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa ya. Kita tuh harus melihat juga pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini masih banyak lagi ya mengenai stimulus respon yang harus dirubah ke teori kontrol ya. Di sini nanti bisa lah dibaca Bapak Ibu mengenai teori kontrol. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Nah, disiplin positif ini kembali lagi pada nilai-nilai yang tadi kita pahami bahwa kita menginginkan pada siswa itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang penting bagi mereka. Baik itu tadi yang disebutkan ya, ada tanggung jawab, ada disiplin, terus kita saling menghormati, saling menghargai, itu nilai-nilai kebajikan yang diinginkan. Yang mana nilai-nilai kebajikan ini tentunya berkaitan dengan profil pelajar masing-masing. Kembali lagi ke sini yang dijelaskan oleh Ibu Eni. Ya, bahwa ini sangat berkaitan. Nah, dari komponen-komponen ini mulai dari beriman, bertakwa, pembinaan global, bergotong royong, kreatif, beramal kritis, sampai menciptakan anak yang mandiri. Dan kembali lagi ke nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu, selain dari tadi disiplin positif, ketika anak melakukan sesuatu baik atau buruknya, pasti mereka itu ada motivasi yang dilakukan seperti saya mengajar di SMP apa, mau belikan motivasinya mengajar di apa, ya apa yang digaji saya rumah gitu, berarti ya saya secara rasional saya ingin dapat penghargaan gitu, makanya berupa nominal gaji. Nah, kalau itu kan berarti berupa penghargaan. Nah, ada lagi motivasi itu ya, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, sehingga kita ke anak misalnya anak terkecil PR misalnya supaya ini ya sama hukuman ini bener pada nih dia pernah mulai anak siswa mengerjakan tugas TPOK lari 10 kali kami itu sampai menurut TPOK biasanya begitu gitu ya. Nah, berarti kan apa? Si anak cuma paksa mengerjakan tugas. Nah, udah punya pada dia ini gawat sebenarnya dia lupa atau capek gitu. Nah, berarti itu si anak motivasi ngerjain tugas apa? Ketakutan. Ya, nah itu sebenarnya antara bagus atau tidak ya sebenarnya mungkin ya kita lihat. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kira-kira adakah motivasi seperti ini? Kita melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Tadi seperti saya contohnya ingin dapat penghargaan. Kalau siswa ada kalanya tidak ingin mengerjakan tugas karena ada penghargaan dari gurunya? Enggak. Kenapa? Kalau saya sih dulu sering enggak. Kalau nilai 10 mau sarapan, ibu dikasih hadiah. Karena semangat
Ya, jadi beda. Nah, itu berarti bisa dikatakan motivasi yang nomor 1, 2 ini ekstrim dari luar. Kenapa dari luar? Karena mereka melakukannya karena ada, jadi itu faktor di luar tadi, bukan dari dirinya. Nah, ini yang menurut saya motivasi yang paling sulit untuk diterapkan pada siswa. Ya termasuk saya juga ya, masih seperti itu, masih mikir motivasi itu ya kalau nggak nomor 1, nomor 2 gitu. Nah, yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, misalnya bersikap karena apa? Karena saya yakin dengan belajar pasti akan jadi orang yang sukses. Tapi kan mereka mempercayai nilai-nilai itu, ada keyakinan di dalam hatinya. Nah, ini yang susah membentuknya yang nomor 3 ini. Bagaimana kita ke siswa itu membangunkan motivasi internalnya supaya mereka itu semangat belajarnya itu benar-benar dari dalam diri. Ya Bapak Ibu sampai sini coba ada pertanyaan tidak? Siapa tahu? Tidak ada. Nah ini Bapak Ibu ada hukuman, restitusi, dan konsekuensi. Nah si hukuman, si restitusi, konsekuensi. Kalau hukuman itu di sini dikatakan identitas gagal. Ya padahal mungkin terus kayaknya hukum dari identitas gagal. Ya, kenapa dikatakan identitas gagal? Sesuatunya itu menyakitkan bagi anak di permukaan. Dan hukuman itu tidak fisik ya, bisa psikis, bisa verbal. Contoh lagi karena kamurat kali, kamu kan lagi bodoh-bodoh keliling. Mana iya kerja bisa? Kira-kira itu hukuman bukan? Hukuman, tapi secara tersakiti tidak dia. Tersakiti hatinya, menangis, sebenarnya kayak gitu. Nah dari sana kita tahu hukuman itu ya. Kita ada yang fisik, ada yang psikis, ada yang verbal. Nah dari sini siapa apa? Dendam, sedih. Nah kalau dikhawatirkan dendam. Iya, dulu aku bilang lain. Wah, gimana cara melakukan di suasana jauhnya di pesta tuh kan? Ayah pernah gitu tuh. Tinggal rambutnya, guru-guru sampai apa sampai yang makin ya dijauhin di luar lagi. Nah itu ya yang dilakukan hukuman itu seperti itu. Jadi si anak itu ada dendam, ada merasa tersakiti dan lain-lain. Nah beda dengan identitas sukses. Identitas sukses di sini itu yang disiplin itu ada sanksi, konsekuensi dan juga ada restitusi. Kita lihat dulu pengertiannya. Nah ini hukuman bersifat terencana atau tiba-tiba. Hukuman diberikan berupa bukti, mudah tadi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, kemudian bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau disetujui oleh guru. Ini yang Bapak Ibu. Contoh saja, kami ngobrol sama guru di otak. Pak, kalau hukuman kita itu dadakan misalnya melakukan kesalahan langsung ditindaklanjuti dihukum. Nah kalau konsekuensi, Bapak boleh kalau mau memberikan sanksi kepada siswa, tapi bikin dulu kesepakatan dengan siswa. Misal, kalau ternyata pelajaran itu sok kalian harus skor jam 1. Setuju tuh? Setuju kok dia mau 5. Sok atau setuju itu sepakat. Kemudian hasilnya untuk pelajaran kita. Ya udah, kamu tahu konsekuensinya apa? Tahu bu, skor jam 5 kali. Silahkan. Nah itu yang disebut konsekuensi. Ya, tapi itu harus disepakati. Beda dengan hukuman. Hukuman masa kayak kurang. Datang siang tuh, lupa dia kali. Barangkali pasti datang kedua. Nah itu. Nah dan yang ketiga ada restitusi. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi si murid dari kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan mereka kembali ke kelompok mereka menjadi orang yang lebih baik. Ya menjadi orang yang istilahnya lebih kuat nilai-nilai karakternya. Nah bagaimana restitusi ini dijalankan? Nantilah kita sama-sama lihat salah satu contoh restitusi. Nah sekarang Bapak Ibu kita terapkan dulu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena Bapak di sekolah. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman?
Hukuman. Hukuman ya Bapak Ibu. Tapi mohon maaf nih, saya jawabannya salah ketik. Salah harusnya hukuman. Ya. Yang kedua, pelari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Kira-kira apa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi kita lihat lah. Hukuman ya. Di sini kan langsung disuruh lari di lapangan basket karena terlambat hadir. Ya. Kecuali kalau tadi ada kesepakatan belum. Nah, ini ada lagi. Baik. Murid diminta untuk berusaha karena tidak menggunakan masker. Ini hukuman ya, biasa. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsep. Itu ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya. Nah, ini berarti kan udah lah. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah benar mengenai apa itu konsekuensi dan hukuman. Nah, ini ada yang dikatakan dihukum oleh penghargaan. Karena penghargaan itu tidak baik terus gitu. Ada juga seseorang yang merasa dihukum oleh penghargaan. Pertama, penghargaan itu memang pengaruhnya itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Seperti tadi yang saya katakan, tidak mungkin saya memberikan penghargaan secara terus-menerus kepada siswa. Yang lama-lama siswa jadi ketergantungan pada penghargaan. Akhirnya apa? Akan menurunkan kualitas dan akhirnya akan tidak efektif. Jadi penghargaan jadi tidak efektif kalau jangka pendek jangka panjang kita masih terus penghargaan. Dan ketika penghargaan juga merusak hubungan siapa? Contohlah kita bisa sebagai buku ahli teknik siswa. Ranking hiji, gua dikasih penghargaan, dikasih hadiah. Ranking 2, gua itu dikasih. Kira-kira si ranking 2 bakal kumaha? Bakal naon? Tadi sampai kita jadi musuh mereka dan tidak. Nah, itu bisa ya, jadi penghargaan merusak hubungan. Adapun penghargaan mengurangi ketertarikan dan juga menurunkan kualitas dan kreativitas. Jadi sama yang tadi ketika sering dikasih penghargaan terus akhirnya kualitas siswa menurun, kreativitas siswa menurun. Nah, ini yang diperlukan yang harus benar-benar kita terapkan itu adalah motivasi di dalam diri. Jadi kumaha cara mahasiswa teh teu dibere penghargaan oke. Semangat ya teh. Bukan tinggalin semangat kayak beli bukan kaset tapi lu pertama ya di nilai-nilai yang yang ingin dicapai di sekolah itu apa. Nah, kita lanjut. Kita ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebenarnya hampir sama dengan peraturan kelas. Namun, memang keyakinan kelas ini dibuat dari peraturan kelas dulu. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas bukan udah aja lah sama dengan kurikulum yang berjelas. Nggak usah sebutkan peraturan kelas, namun diubah jadi keyakinan kelas. Nah, jadi perlu kita ketahui. Coba Bapak Ibu saya mau bertanya, ada yang udah mendengar itu tentang keyakinan kelas? Belum. Baru sekarang ya, kecuali yang Meli ya yang di sekolah merah udah paham gitu ya tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Nggak apa-apa di sini sharing aja ya. Yang seperti apa? Contoh di sini saya ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Coba. Ada yang mau menjawab kenapa? Kita keamanan. tepuk tangan buat itu. Luar biasa. Saya itu untuk keselamatan. Nah itu aturannya yang ini kan berarti tidak boleh tidak pakai helm kalau naik motor. Itu peraturan. Jadi keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan. Keyakinannya itu berarti itu meyakini kalau itu pakai helm, pakai motor. Kita keyakinan. Tapi kok kayak Bulina karena takut oleh bau. Nah, itu yang namanya peraturan. Ya kita masih belum meyakini nilai-nilai. Ya peraturan itu ketika ya itu saya mah kalau tes bilang sama dokter sendiri sebenarnya segala bisa suntikan kalau tidak. Aku nggak baca nih, bisa sih lebih detailnya gitu. Nah itu bisa ya itu
disebut peraturan. Nah, sedangkan kalau keyakinan kita melakukan hal itu karena kita meyakini, oh ini nilai kebajikannya apa? Nilainya apa ini? Atau yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba, lihat. Coba berdiri kenapa? Untuk menjaga kesehatan dan kemarin dari bakteri-bakteri. Bagus, luar biasa begini ya, tepuk tangan bagus. Ya, jadi memang itu yang disebutkan Bu Lili itu nilai-nilai kewajibannya, nilai yang dia yakini, yang nantinya dia harus menerapkan keyakinan itu, karena dia yakin bahwa dengan mencuci tangan itu akan sehat, akan bersih, terhindar dari bakteri. Nah, kalau peraturan, kalau kita kan kadang bukan yang cuci tangan teh bisa dicarikan, bisa misalnya guru tidak harus cuci tangan berat ya masuk sekolah. Itu dia masih konsepnya itu waktu peraturan. Nah, di sini saya sudah buat keyakinan kelas. Nah, bentar, ini ada satu lagi. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini tadi seperti kesepakatannya kita bikin dulu sama siswa, sepakati dulu, diulang. Jadi nilai-nilai apa yang mereka yakini yang ingin mereka terapkan di kelas mereka. Jadi harus ada diskusi dulu dengan siswa. Sedangkan peraturan siswa terima, tidak terima, tutur gitu. Nah itu. Nah sekarang di sini ada satu video. Saya mencoba kemarin itu untuk membuat keyakinan kelas. Dan biasanya keyakinan kelas ini dibuat itu di awal pembelajaran ya. Cuma videonya rada bukan. Nah kemarin itu kan sudah mengenai peraturan-peraturan yang mereka ketahui di kelas itu apa. Jadi saya awalnya diskusi dulu dengan anak-anak, terus menuliskan peraturan-peraturannya. Ini seperti di sini. Kalau bisa siswa, apa aja sih peraturan siswa yang kalian ketahui? Nah dari yang disuruh penyampaian siswa-siswa itu jangan buang sampah, jangan berisik. Siswa itu nanti diminta untuk menelaah dan ubahnya dari kata-kata jangan itu kita ubah ke kata-kata yang positif. Misalnya jangan buang sampah, jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita ubah dulu aturan kelas itu menjadi kata-kata yang positif. Nah, ini semua mereka dari nilai-nilai kebajikannya seperti tadi ya naik motor kalau nggak pakai helm berarti mereka meyakini apa? Oh saya meyakini untuk keselamatan. Nah tadi yang jangan buang sampah
Ini ketat yang diterapkan untuk nanti siswa itu menuliskan keyakinan yang mereka inginkan dan mereka dapat dari peraturan-peraturan tadi. Misalnya apa gotong royong, saling menghormati, saling menghargai. Satu siswa itu dikasih satu kertas untuk menuliskan keyakinan mereka. Nah, mereka pun contoh untuk menempelnya di tempat yang tinggi. Selesai ditempel di kertas-kertasnya, siswa harus menandatanganinya. Saya juga di sini mengulas dulu keyakinan yang sudah didapat dari sekolah itu. Saya utarakan lagi dan sepakati bersama. Berarti antara kelas dan guru sudah menyepakati, oh ini keyakinan kelas yang mau dipakai di kelas 7, ini di kelas 7 ya. Kalau mau sebagai tanda, oh ini sah gitu ya, kalau keyakinan kelas ini kita pakai dalam kelasnya. Setelah dibaca, ditempel di dinding. Jadi sekarang bacanya dan mengingatnya lagi bahwa ada keyakinan kelas yang harus diyakini mereka. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, keyakinan kelas yang bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, ini tadi tahapan-tahapannya. Nah, ini yang tadi saya katakan, mempersilakan murid untuk bercakap pendapat, mencatat semua masukan tadi, mengganti kalimat negatif menjadi positif, pinjau dan bercakap pendapat ya, untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan. Nah, juga meninjau ulang dan yang terakhir itu menempelnya ya, ada tantangan dan juga menempelnya di tempat yang terlihat dan juga bisa terbaca. Bapak Ibu sampai sini kira-kira ada pertanyaan tidak tentang keyakinan kelas? Siapa tahu ada yang mau praktekkan nanti, biasanya wali kelas ya, kalau di SMP itu wali kelas suka membangun keyakinan kelas agar karena itu sudah punya keyakinan kelas yang ingin mereka praktekkan. Tidak ada? Dalam membuat keyakinan kelas berarti tiap kelas berbeda ya. Iya, tidak sesuai kesepakatan. Yang misalnya berdoa ini. Iya. Jadi di sini wali kelas berperan juga tuh mengajak membangun. Terus kalau dengan aturan secara umum sekolah, Nah, kalau itu mah berbeda lagi. Iya. Tapi memang keyakinan itu diambil dari peraturan. Ya, jadi diambil dari peraturan sekolah. Tapi kalau anak untuk menerapkan nilai-nilai kebajikannya, bahwa jangan hanya tahunya jangan terlambat, tapi apa nilainya yang ingin dibawa bahwa anak itu harus disiplin dan bertanggung jawab. Jadi nilainya itu yang harus diyakini. Ya, Ibu, terima kasih ya. Ada lagi? Ya, Pak ya. Terima kasih Bu Eda untuk mengenai keyakinan kelas. Alhamdulillah kemarin, waktu tahun kemarin sudah di kelas 8 karena berhubung saya mengajar dulu mata pelajaran PKN. Saat kebetulan pada waktu itu memang ada pelajaran yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga saya kaitkan dengan materi dan peraturan yang ada di sekolah. Nah, teknisnya memang kurang lebih seperti yang barusan sudah Ibu jelaskan. Kita menganalisis dulu dari yang mulai istilahnya tata tertib lah, istilahnya tata tertib yang ada. Kemudian saya juga mengajak sharing dan diskusi kepada anak-anak mengenai tata tertib tersebut, mengenai dari masing-masing poin. Cuman itu memang saya berikan tugas juga kepada masing-masing kelas, khususnya di kelas 8 untuk membuat kesepakatan tadi dari masing-masing tata tertib itu, mulai dari poin 1, 2 dan seterusnya. Kesepakatannya bagaimana, baik itu dari mulai istilahnya konsekuensinya ketika misalkan melanggar
tata tertib satu apakah dengan spot jam atau dengan apa. Nah itu sudah kemarin saya coba, bahkan sudah saya juga instruksikan kepada masing-masing kelas untuk membuat kesepakatan yang sudah disepakati, kemudian ya seperti tadi Ibu ditempel di masing-masing kelasnya. Tapi itu kebetulan materinya di kelas 8. Nah itu sudah pernah saya coba kemarin di tahun kemarin. Tapi itu juga khusus untuk pelajaran saya saja gitu, itu karena itu berhubungan dengan materi yang saya ajarkan gitu. Ya justru tidak apa-apa kalau berarti itu kesepakatan kelas pelajaran PKN. Ya gitu. Jadi pelajaran kelas untuk pelajaran apa? Jadi tidak menutup kemungkinan ada pelajaran kelas pelajaran di kelas misalnya dari kelas mau bikin. Ya nggak apa-apa, kita juga misal saya pelajaran IPA ada, tapi kalau saya memang karena di kelas sudah ada keyakinan kelasnya, saya suruh tulis misalnya di catatan mereka. Ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pelajaran IPA. Gitu. Catat aja di buku pelajaran IPA apa atau di saya juga bagus lebih baik. Justru yang dilakukan Pak yang itu sudah bagus ya. Sudah saya mengapresiasi lah apa yang Bapak lakukan. Gitu. Saya sendiri juga baru bergerak itu ketika saya tahu di buku penggerak bahwa harus bikin keyakinan kelas. Berhubung kemarin melihat ada materi Ya. jadi saya kontrolkan saja gitu dengan kebiasaan ataupun yang ada di tempat lain. Ya bagus sih. Kalau saya mah justru baru sekarang. Ini terima kasih masukan dari kalian ya. Ada lagi yang lainnya mau bertanya tentang keyakinan kelas atau cukup? Ibu, nah biasanya Ya sebenarnya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya punya hampir sama. Cuman kalau kesepakatan kalau saya pribadi ini keyakinan kelas difokuskan ke nilai-nilainya juga. Nah sampai sini ya Bapak Ibu kita lanjut lagi. Nah selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Nah posisi-posisi kontrol ini yang memang pastinya kita sudah melakukannya ya. Ada posisi kontrol kita sebagai guru itu ada pembuatan masalah, ada teman, pemantau dan juga manajer. Nah untuk sama-sama lebih paham lah, di sini ada videonya ya. Kita tonton dulu yang contoh video posisi kontrol. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket, 5 kali kalian. Biar kapok. Cepat. Pergi. Bapak Ibu, yang dari tadi video yang contoh dari guru posisi kontrol buku, pernah Bapak Ibu melakukannya? Terbantu saya juga Bapak Ibu ya. Nah ini memang apa ya? Saya juga sekarang merasa berdosa ada anak-anak gitu ya. Ternyata kita mendoakan anak begitunya. Ya Bapak Ibu pasti anak ketika dilakukan seperti itu ya tadi anaknya bisa dendam pada gurunya, kesal, marah, sedih, dan juga waktu dulu pernah pas jadi siswa pernah dibegitukan oleh guru sampai sekarang saya ingat memori ini. Aduh mereka pernah kami kita menyenang cari anak yang di lapangan keliling. Sampai sekarang sampai saya umur 30 tahun sekarang saya masih dan itu yang dikhawatirkan ya. Jadi mungkin dari posisi kontrol guru sebagai pengurus ini memang harus sedikit
kurangi, bukan sedikit ya, harus dikurangi aja ya. Karena apa? Ya itu takut anak mentalnya kena, juga mereka menjadi tersakiti dan ya. Nah, yang kedua di sini ada posisi membuat merasa bersalah. Nah, ini masih sama ya peran-perannya. Oh, bedanya. Ya Tuhan, Naren. Kamu kenapa ya bikin ikut susah ya? Kalau kamu terlambat itu ya bisa membawa kepala sekolah, nah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan mau lagi kalau begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak-bapak. Maaf Bu. Maaf sekali. Coba beri bapak ibu, setuju nggak? Kita beri kepada dia. Coba beri. Ya, sebenarnya untuk lembaga berislam perlu ya, tapi tidak harus seperti itu. Seperti itu ya, tapi tidak harus seperti itu. Seperti itu. Karena siswa itu akan merasa lagi-lagi Bu ketagihan kalau terlalu seperti itu. Mungkin pikiran siswa lagi lulus itu ada mungkin kita harus tahu kondisi siswa ya, ada kesilangan. Kalau memang harus lebih baik konsultasikan lagi ke orang tua tersebut. Ini tepuk tangan atau berdiri. Nah, Bapak Ibu ya, kalau yang seperti ini tuh memang saya juga pernah memojokkan siswa istilahnya. Kamu ibu buat ibu kecewa, buat ibu sedih. Nah seperti ini, seperti memojokkan siswa. Nah ketika siswa merasa dipojokkan, tetap siswa itu akan merasa ada mentalnya atau dia merasa down. Karena apa? Siswa itu merasa tersudutkan. Jadi baik atau tidak? Kalau sejatinya ini memang kurang baik juga seorang guru itu memberikan rasa bersalah kepada siswa. Ya, ini contoh posisi merasa bersalah. Nah, coba kita yang ketiga ada posisi sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman coba kita Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Bu Rini Pak. Cuma bukan saya Bu. Kamu bukan anak lari yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar terlambat lagi. Bikin seperti bos dan ibunya. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. kalau ini kita lebih seperti tindakan tembok ya dengan siswa. Jadi seperti besti. Kira-kira kalau seperti ini itu anak gimana?
betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, Ibu kalau seperti ini gimana? Sudah lebih bagus atau tidak? Bagus. Coba kawan pendapatnya. Nah, yang saya ini agak lebih bagus. Tapi kalau tidak dikontrol mengerjakan tugas, kalau ada PNRI, ya malah bablas. Tetap si gurunya harus mengontrol ketika si anak mengerjakan tugas. Masalahnya si guru kan ngajarnya beberapa kelas, harus kontrol yang satu orang. Nah bingungnya di sana. Jadi sekolah harus istilahnya ada guru atau guru BP, Betul. ya guru BP yang ngontrol si anak yang bermasalah. Mungkin itu. Iya. Hebat pahlawan, tepuk tangan atau buat pahlawan. Ya betul ya Pak. Memang untuk beberapa posisi kontrol ini tidak hanya kita, perlu adanya kolaborasi dengan guru lain. Karena kalau tidak seperti itu kewalahan, ya. Bagaimana kita nanti mengatur siswa yang segitu banyaknya kalau hanya kita yang mengontrolnya dan berperannya kerjasama atau kolaborasi. Nah ini pemantau ini berarti sudah lebih bagus ya. Namun di pemantau ini masih ada konsekuensi yang harus dikerjakan siswa tadi. Nah kita lihat dulu yang satu lagi. Di sini ada posisi manajer. Ya, manajer seperti apa? Bukan manajer seperti perusahaan-perusahaan ya, tapi manajer yang diterapkan di sekolah. Nah, sebagai contoh ini. Naren! Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah dimulai jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Pak Ibu, kalau ini bagaimana lebih tercerahkan lagi tidak? Karena masalahnya alarm. Nah harusnya si guru berkunjung ke rumahnya bertanya apa yang jadi masalah. Ya, di sini sebenarnya kalau untuk yang posisi kontrol sebenarnya kita mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab dan mandiri. Jadi mencari solusi. Bagaimana si anak itu jangan kita yang menawarkan solusi itu, tapi kita membantu mencari solusi tersebut. Ya, kayak tadi, ya Bu, saya akan membuat alarm dan lain-lain. Nah ini beda lagi kalau permasalahannya si anaknya sudah dibikin mau bikin alarm, besoknya kesiangan lagi,
ada menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, kalau membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan. Kalau teman membuat alasan-alasan murid-muridnya. Kalau pemantau itu mengamati siswa, menanyakan apa saja peraturan sekolah, gitu ya. Seperti tadi yang pemantau, kalau manajer mengajukan pertanyaan, ya, yang diyakininya apa, nilai-nilai yang dia yakini, kembali lagi tadi ya, keyakinan kelas, nilai-nilai yang dia yakini di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau untuk 5 kebutuhan dasar manusia, tiap siswa, terkadang kita ketika anak melakukan kesalahan, kita sudah pasti menjudge. Udah ini salah. Nah, yang harus kita lakukan itu justru kita mencari tahu dulu alasan-alasannya. Jangan-jangan ada kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi. Ya, kebutuhan seperti apa? Nah, kebutuhan dasar di sini ada 5. Pertama ada kebutuhan rohani. Jelas kita memenuhi makan minumnya, sarana pangannya, kebutuhan reproduksi itu sudah jelas. Nah, yang kedua ini ada cinta kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penyiksaan. Nah, kalau cinta kasih sayang, Bapak Ibu pernah tidak melihat kalau di kelas anak yang kasih sayang biasanya caper biasanya kalau capernya kalau ayat yang terus ngobrol dari perhatian guru. Nah, berarti itu bisa aja dia tuh merasa adanya kurang perhatian dari gurunya, atau mungkin saja di rumahnya dia kurang perhatian sama gurunya. Jadi cara cari perhatiannya itu di kelas. Yang ketiga ada kesenangan. Kesenangan itu bisa si anak senangnya apa? Ya, pembelajarannya seperti apa? Kalau disuruh tadi kata ibunya tuh, wae, dan bosan kali teh. Ya, yang ada apa jenuh si anak itu. Nah, terus yang keempat ada kebebasan. Jangan sampai anak-anak kita tuh di sekolah tuh merasa dipenjara di sekolah. Jadi bagaimana si anak tuh diciptakan sekolah itu menyenangkan, nyaman. Nah, itu PR bagi kita semua ya. Dan yang kelima ada penguasaan. Kadang anak itu ada yang ingin berkuasa di kelasnya. Ya. Dia ingin menguasai, baik itu menguasai dalam pembelajaran atau menguasai kelas. Ya, banyak hal yang penguasaan. Nah, di sini kita lihat, coba Bapak Ibu kita tebak. Kalau aku senang main kejar-kejaran dengan ibu-ibu seru, menurut Bapak Ibu ini kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi? Kesenangan, kebebasan, cinta kasih, dan penguasaan. Aku sangat senang main kejar-kejaran dengan ibu-ibu. Apa? Ini? Kesenangan. Kesenangan. Karena apa? Dia happy gitu main dengan gurunya, dengan kejar-kejaran. Ya, ini salah satunya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ya, sudah jelas ini ada kata-kata karena ibu guru sayang aku gitu ya. Itu ada kaitannya. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu kejar aku. Berkuasaan. Ya, udah jelas ya ini anakku ingin berkuasa terhadap kelasnya atau dengan gurunya. Nah, yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Anak itu ingin adanya kebebasan. Gitu Bapak. Ini di sini 5 kebutuhan dasar manusia yang memang kita perlu tahu apa saja yang anak perlukan. Nah, di sini ada dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, kalau saya katakan dunia berkualitas ini seperti album-album atau foto-foto yang ingin kita simpan. Biasanya album seperti apa yang ingin Bapak Ibu simpan di dalam hidup Bapak Ibu? Coba ya, dan seperti apa? Boleh Bu Cucu? Gak apa-apa. Jangan baca dari sininya, ini aja. Kenangan apa yang ingin Bapak Ibu simpan memorinya? Coba, Bu Elis? Pacar lama. Oh, pacar lama. Disimpan. Itu disimpan dengan istri ya? Iya, pacar lama sekarang jadi istri. Oh iya. Asik banget. Anastasius disimpan kakak bodoh. Ya, pastinya yang ingin kita simpan itu adalah hal-hal yang indah, ya, yang menyenangkan. Di sini siapakah orang-orang yang paling penting? Coba siapa yang paling penting?
Aduh. Yang kedua, nilai Tercinta. kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ada nilai kebajikan yang paling penting? Ada Apa? kejujuran. Kenapa Pak? Jujur. Ya, jujur. Keterbukaan. Karena jujur kalau diibaratkan mata uang, kejujuran itu bisa dibelikan di mana saja. Kalau diibaratkan mata uang, kalau kita tidak jujur, berbuat apapun, orang langsung menilainya si itu tidak jujur. Nah, kalau dengan kejujuran, hidup kita akan selamat. Itu mahal di dunia sekarang yang terlalu banyak korupsi. Ya, apalagi yang pemerintahan pemerintahannya. Aduh. Jadi memang betul Pak apa yang Bapak katakan itu, kalau Bapak yang terpenting itu kejujuran. Ya, mahal saja. Ada yang lain, ada yang berbeda tidak? Tersudah saja ya. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan pada diri Anda? Karakter seperti apa? Keikhlasan. Ikhlas. Ya. Ikhlas sih gampang, tapi susah. Betul. Memang ya, saya juga sebagai manusia belum sepenuhnya menjadi orang yang ikhlas. Nah ini ya Bapak Ibu gambaran tentang dunia berkualitas. Pasti tiap orang ada hal-hal yang ingin dia simpan di ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Tadi kembali lagi ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Masih ingat tadi restitusi apa? Proses memperbaiki ya sikap si anak hingga dia menjadi karakter yang lebih kuat dan lebih baik kembali ke kelompok. Nah restitusi ini cara belajar anak bagaimana dia memperbaiki kesalahan. Kenapa disebut segitiga? Karena proses guru memecahkan permasalahan dengan siswa ini melalui 3 tahap, ya, yaitu pertama ada menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Yang apa tujuannya? Ya ini tentunya membentuk siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti apa sih yang menstabilkan identitas? Ini seperti kita mau menginterogasi anak yang misalnya melakukan kesalahan. Jangan langsung kita marahin, tapi kita tenangkan dulu. Ya nak, apa yang kamu lakukan itu wajar. Jangan melakukan kesalahan seperti itu. Nah itu kata-kata yang menenangkan dulu kalau menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah ini kita cari alasannya kenapa sih anak itu melakukan kesalahan tersebut. Jangan menjudge dulu, tapi cari dulu alasannya. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tadi seperti contoh seorang manajer di posisi kontrol, menanyakan dulu keyakinannya si anak, apa yang telah dia lakukan, apa solusi yang bisa dibuat, bagaimana si anak melakukan ada salah satu calon bawah di bidang institusi yang telah saya lakukan gambaran. Karen masuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk dulu. Kenapa ya bisa dipanggil? Iya, nggak apa-apa. Ibu cuma mau ngobrol aja. Kebetulan ibu tuh dapat laporan dari para guru, katanya kamu sering ke kantin ya di waktu jam pembelajaran. Bu, saya suka ke kantin di waktu jam pelajaran. Ya, ibu paham ya, itu wajar. Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Namun kalau boleh ibu tahu, kenapa kamu sering ke kantin di waktu jam pembelajaran? Sebenarnya saya suka telat bangun Bu. Karena saya suka sarapan juga, karena saya kurang fokus saat belajar. Oh iya ya, pasti kalau kamu tidak sarapan, lantas kamu di kelas pasti tidak fokus ya, lapar, pasti kamu ke kantin. Namun, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, apa yang saya lakukan memang tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Ya bagus ya kalau kamu tahu dan menyadarinya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, Ren? Saya tidak disiplin Bu dan tidak menghormati guru-guru yang masuk kelas. Menurut kamu disiplin dan saling menghormati itu penting nggak buat kamu? Penting Bu, dengan disiplin saya akan lebih fokus lagi belajar. Iya bagus ya kalau kamu sadar bahwa saling menghargai, saling menghormati, dan disiplin itu penting bagi diri kamu. Nah, kalau begitu menurut kamu apa ya sih yang bisa kamu lakukan agar kamu nanti ke sekolah tidak ke kantin lagi dan tidak bangun terlambat lagi agar siap belajar gitu? Ya Bu, saya akan bangun lebih pagi lagi
dengan memasang alarm dan saya akan sarapan pagi agar tidak ke kantin lagi. Ya bagus ya, apa yang kamu sebutkan tadi solusinya baik sekali buat kamu. Kalau boleh Ibu tahu, selain alarm nih ada yang bisa membangunkan kamu siapa gitu agar kamu tidak ketiduran lagi nantinya? Ya Bu, ada kakak saya akan menyuruh dia untuk membangunkan saya. Ya bagus, itu lebih bagus ya, supaya kamu tepat waktu kan. Kalau kamu kesiangan juga nanti kamu tidak bisa sholat subuh, sarapan kesiangan, dan belajar pun jadi tidak siap, betul kan? Ya Bu, betul. Ya Bu, maafkan saya tidak akan ke kantin lagi dan bangun lebih pagi lagi agar tidak kesiangan. Ya bagus ya. Ibu yakin kamu bisa melakukannya ya. Dan jadikan kesalahan kamu kali ini itu sebagai pembelajaran buat kamu ya. Tetap semangat. Ya, terima kasih Bu. Ya, sekarang kamu boleh ke kelas lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah video diseminasi mengenai budaya positif yang telah saya lakukan. Dan di sini saya ada beberapa umpan balik dari rekan kerja yang mengikuti diseminasi tersebut. Menurut saya, diseminasi pembiasaan budaya positif itu sangat penting ditanamkan pada anak-anak didik kita supaya mereka bisa lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mempunyai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya salah satunya bisa dengan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan rutin di sekolah, yaitu dengan masuk sekolah pada jam 7 pagi dan melaksanakan pembiasaan-pembiasaan dari mulai upacara bendera, pembiasaan tadarus, sholat duha, literasi, dan kegiatan lainnya. Sehingga anak-anak bisa mempunyai rasa tanggung jawab, keimanan yang kuat, juga disiplin untuk mereka sendiri. Mungkin itu. Itu saya merasa setelah mendengarkan pemaparan Bu Lina tentang posisi manajer, saya sangat tepat diterapkan pada siswa. Terlebih penyelesaian tersebut menggunakan segitiga restitusi sehingga anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Sujum Kusum dari SMP Al-Fatah, Mapel Bahasa Daerah atau Bahasa Sunda, kelas 7, 8, dan 9. Setelah menyimak dari Bu Linda bahwa diseminasi untuk posisi kontrol di kelas itu sangat lebih memahami setelah diadakannya hal seperti itu, karena untuk lebih maju kepada anak-anak dari nilai-nilai kebajikan dan untuk meningkatkan kedisiplinan pada ruang lingkup di kelasnya supaya anak itu lebih memahami apa yang dikatakan disiplin di kelas dan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, terima kasih Bu Linda yang telah memberikan arahan dan saran kepada kami sebagai guru. Kita harus saling mendukung satu sama lain antara siswa dan guru yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Ya, cuma itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti
desiminasi budaya positif oleh Ibu Linda, saya menjadi lebih paham tentang pemisahan PKH melalui segitiga restitusi. Semoga kita semua dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.